Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba. Baginda yang mulia tercinta, panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 25 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, yaitu dengan pembacaan umul kita suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk menghibur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas musafirnya Allah, semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup di alam dunia, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala cepat disembuhkan dari sakitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bidurkaniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin ya Allah wa ala
rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, buah karya seorang ulama besar yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Faqih Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kajian ilmu fikih kita pada malam ini akan menerangkan mengenai kewajiban kedua orang tua, yakni ayah kandung dan ibu kandung, atau nasab dari ayah kandung dan ibu kandung dalam garis lurus terus ke atas seperti kakek nenek sampai ke atas, atau juga bagi seseorang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara seorang anak yang belum balik, dan juga untuk seorang pemilik hamba sahaya atau budak. Bagi mereka semuanya diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memerintahkan sholat kepada anaknya yang masih kecil, yang belum balik atau yang baru mumayyid, yaitu seorang anak yang umurnya kira-kira telah mencapai 7 tahun. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris yang kelima dari bawah. Di sini diterangkan wayu maru, dan diperintahkan sokok jusiban orang yang mempunyai anak kecil dakaron, baik anak kecil itu laki-laki atau unsa, atau anak kecil itu adalah perempuan. Mumayyidun yang mumayyid bi ansoro, dengan sekiranya anak kecil tersebut yang mumayyid ia telah dapat yakulu makan, wa yasrabu dan minum, wa yastanji dan beristinja atau bertoharoh atau mensucikan dirinya dari najis, wahdahu dengan dirinya sendiri. Ayat maksudnya yajibu, wajib hukumnya. Jadi kalau wajib itu adalah mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkib, perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala besar dari Allah, dan apabila ditinggalkan berdosa besar kepada Allah. Di sini diterangkan yajibu, wajib, ala kullin, atas tiap-tiap min abawaihi, dari kedua orang tuanya, yakni ayah kandungnya dan ibu kandungnya, wajib. Wa in ala, dan sekalipun nasabnya dari kedua orang tuanya dalam garis lurus ke atas seperti kakek neneknya. Sumal wasi, kemudian orang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara seorang anak kecil. Wala maliki raqiq, dan wajib pula atas pemilik budak atau pemilik hamba sahaya. Opo ayat murah, agar hendaknya mereka itu memerintahkan biha ay as-sholati, terhadap kewajiban sholat, walau qadhaan, sekalipun sholat qadha, wa bijami'i surutiha, dan dengan seluruh syarat-syaratnya sholat, lisab'in, karena umur 7 tahun. Ayat maksudnya ba'da sab'in minasinin, ba'da sab'in minasinin, setelah anak kecil tersebut umurnya sempurna 7 tahun. Ayat inda tamamiha, yakni ketika sudah sempurna umurnya 7 tahun. Wa in mayajo, sekalipun
anak tersebut sudah mumayyit qablaha sebelum usia 7 tahun. Yang dimaksud dalam keterangan ini adalah bahwa setiap orang tua, yaitu ayah kandung dan ibu kandung, atau nasabnya dalam garis lurus ke atas, kakek neneknya, atau orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus seorang anak kecil yang mumayyit, yang disebut wali, atau seorang pemilik hamba sahaya. Nah, mereka itu semuanya diwajibkan oleh agama untuk memerintahkan sholat kepada anak kecil yang sudah mumayyit, yang umurnya sudah sempurna mencapai umur 7 tahun. Jadi apabila orang tuanya tidak memerintahkan sholat kepada anaknya yang sudah berusia 7 tahun, maka yang berdosa orang tuanya, bukan anaknya. Kalau anak usia 7 tahun itu belum wajib sholat. Kenapa? Karena belum mukallaf, karena belum balik. Akan tetapi walaupun anak tersebut belum wajib sholat, namun kedua orang tuanya atau walinya atau kakek neneknya atau siapapun yang memelihara anak tersebut itu diwajibkan memerintahkan sholat kepada anak yang berusia 7 tahun. Ini kewajiban. Apabila kewajiban ini dilalaikan, diabaikan, tidak dijalankan, maka berdosalah orang tua yang membiarkan anaknya tidak mengerjakan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, muru auladakum bisolat ija balagho sab'a sinin wadribuhum alaiha ija balagho asra sinin. Dalam hadis ini baginda kita yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, kata beliau, muru auladakum bisolat, suruhlah oleh kalian anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Perintahkanlah oleh kalian kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Perintah ini ditujukan kepada kedua orang tuanya atau kepada wali dari anak tersebut atau kepada kakek nenek dari anak tersebut. Jadi setiap orang tua diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh agama agar supaya menyuruh, agar supaya memerintahkan sholat kepada anaknya yang telah berusia 7 tahun. Apabila kewajiban ini tidak dijalankan, berarti dia berdosa kepada Allah. Walaupun anaknya enggak berdosa. Anak usia 7 tahun enggak sholat, dosa enggak? Enggak, karena belum diwajibkan sholat. Karena anak usia 7 tahun, baik laki-laki perempuan, belum mukallaf. Artinya anak tersebut belum tertaklif oleh hukum agama yang 5. Yakni hukum agama yang 5, yaitu hukum syariat, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah, itu belum dibebankan oleh agama kepada anak yang baru usia 7 tahun. Namun walaupun anak tersebut belum wajib sholat, tapi orang tua tetap diwajibkan memerintahkan sholat kepada anak tersebut. Ini kewajiban. Jadi muru auladakum bisolat, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Ija balagho sab'a sinin, apabila ia sudah berusia 7 tahun. Makanya kalau bisa anak itu sebelum mencapai usia 7 tahun, kalau bisa usahakan sudah dihitan. Karena kenapa? Karena ketika anak sudah mencapai usia 7 tahun, di situ ada perintah dari Allah dan Rasulnya kepada orang tuanya untuk memerintahkan sholat kepada anak tersebut. Supaya anak tersebut sholatnya sah, wudunya sah, maka harus sudah dihitan. Jadi kalau bisa menghitankan anaknya itu
menghitangkan anak itu sebelum anak tersebut mencapai usia 7 tahun. Begitu anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun, maka diperintah sholat. Kemudian dia sholatnya sah, insya Allah, asal sholatnya benar. Dan apabila sholatnya sah diterima oleh Allah, tetap akan mendapatkan pahala. Tapi pahala diberikannya bukan kepada anak tersebut, walaupun anak tersebut yang mengerjakan. Pahala sholat anak tersebut akan diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya, karena anak tersebut belum wajib sholat. Ini dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik anak dari semenjak usia 7 tahun agar diperintahkan sholat. Supaya apa? Supaya anak tersebut sudah terbiasa dari usia 7 tahun, sudah terbiasa mengerjakan sholat. Sehingga manakala anak tersebut mencapai usia balik, mencapai usia mukallaf, dia oleh karena sudah terbiasa sholat dari usia 7 tahun, maka dia nggak usah disuruh lagi, udah biasa. Nah, ini penting pendidikan seperti ini. Jangan sampai kita sebagai orang tua punya anak usia 7 tahun, baik anak laki-laki perempuan, nggak sholat dibiarkan. Padahal azan sudah kedengaran dikumandangkan di masjid-masjid. Kita lihat anak kita lagi main game, lagi main gadget, lagi main HP, dibiarkan. Nah, orang tua yang bersikap masa bodoh membiarkan anaknya tidak memerintahkan sholat kepada anaknya, maka orang tua seperti dosa. Di dosa itu bukan zina saja, bukan mabuk saja, bukan mencuri saja, bukan membunuh saja, termasuk orang tua yang tidak memerintahkan anaknya sholat ketika anak sudah umur 7 tahun, itu juga dosa enggak terasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu hukumnya wajib. Ini dalam rangka mendidik. Sebab apabila anak kita dari semenjak usia 7 tahun dibiarkan tidak disuruh sholat, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan membentuk menjadi karakter kepribadiannya. Sebab anak itu bagaimana ketika ia kecil, apa yang ia biasakan. Kalau umpama ketika kecil dia biasa meninggalkan sholat, maka boleh jadi sudah besar pun dia meninggalkan sholat karena sudah terbiasa. Nah, ini penting, jangan sampai diabaikan kewajiban memerintahkan sholat kepada anak yang sudah usia 7 tahun. Jangan sampai orang tuanya rajin ke masjid, sholat berjamaah, tapi anaknya di rumahnya yang usia 7 tahun nggak pernah diperintahkan sholat, dibiarkan saja. Ya, nggak punya kepedulian untuk memerintahkan sholat, dibiarkan saja. Akhirnya nanti di akhirat, jangan sampai nanti orang tuanya mau masuk surga nggak jadi, gara-gara membiarkan anaknya tidak mau sholat. Nanti anak tersebut di hari kiamat akan ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Dia nggak tahu. "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Dia nggak tahu. "Madinuka, apa agamamu?" Dia nggak tahu. "Terus kamu suka sholat?" Enggak. "Kenapa kamu nggak suka sholat?" "Karena orang tua saya nggak pernah ngajak saya sholat. Karena orang tua saya nggak pernah menyuruh saya sholat. Karena orang tua saya nggak pernah memerintahkan kepada saya untuk sholat. Dia enak-enakan sholat, saya nggak sholat, dibiarkan saja. Dia cuek saja. Sebenarnya saya pengen sholat, tapi oleh karena diperintah ya saya jadi nggak sholat." Nah, kalau sekarang saya divonis akan dimasukkan ke neraka, maka saya menuntut keadilan Tuhan, keadilan Allah, agar orang tua saya pun yang membiarkan saya tidak sholat, agar sama-sama dengan saya ikut ke neraka. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Akhirnya orang tuanya mau masuk surga nggak jadi, diseret sama anaknya ke neraka, gara-gara membiarkan anaknya tidak sholat. Makanya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berpesan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hei orang-orang yang beriman, kata Allah dalam ayat ini. Jadi seluruh orang yang beriman dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Maka siapapun yang beriman harus merasa terpanggil
dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah, harus merasa terpanggil. Kalau memang benar-benar di hati kita masih ada iman, harus merasa terpanggil. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anak, naro dari api neraka. Nah, ini kewajiban seorang kepala rumah tangga, kewajiban seorang kepala keluarga, kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang bapak dalam rumah tangganya agar menjaga dirinya dan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, dari api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari api neraka? Caranya pertama dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dengan menjaga kewajiban sholat, jangan sampai ditinggalkan. Seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, seorang kepala keluarga apabila membiarkan istrinya tidak sholat, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli tahajud, maka dia haram masuk surga. Bapak yang seperti ini namanya dayus namanya, membiarkan istrinya tidak sholat. Dayus, kata Nabi, orang dayus jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja diharamkan. Nah, maka kita jangan bersikap masa bodoh. Terus diingatkan keluarga kita, istri anak-anak kita, diingatkan dengan penuh kesabaran agar jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Karena betapa alangkah beratnya siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, di mana menurut keterangan di dalam kitab Tabiul Ghafirin bahwa orang yang meninggalkan sholat, orang Islam yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja, tanpa adanya ujur syar'i, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, dia sengaja meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu hanya karena malas atau hanya karena lebih mengutamakan urusan dunia, sehingga menyepelekan kewajiban sholat, menyepelekan perintah sholat dari Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan 12 macam azab, 12 macam siksaan, di mana yang 12 macam azab tersebut dibagi 4. Yang 3 macam akan diberikan kepadanya ketika ia sedang sakaratul maut. Kemudian yang 3 macam lagi akan ditimpakan kepadanya ketika ia sudah berada di alam kubur. Kemudian yang 3 macam lagi akan ditimpakan kepadanya ketika nanti ia sudah berada di hari kiamat. Dan yang 3 macam lagi dibuktikan di alam dunia. Ciri-ciri orang yang mendapatkan ajab karena meninggalkan sholat, ciri-ciri walaupun dia kaya, usahanya nggak berkah. Jadi nggak ada ketenangan dalam rumah tangganya, padahal harta banyak, tapi selalu ribut, selalu pusing. Ya, nggak bertambah kebaikannya, malah justru bertambah masalah bertubi-tubi. Itu ciri orang tersebut mendapatkan ajab di alam dunia akibat meninggalkan sholat. Jadi angkat oleh Allah keberkahan dalam hidupnya. Jadi yang disebut barokah itu patokannya bukan banyak harta. Jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah pengertian. Oh, alhamdulillah saya berkah walaupun nggak sholat. Rumah saya banyak di mana-mana, pangkat saya tinggi, jabatan saya tinggi, gaji saya gede, perusahaan di tiap-tiap orang ada. Alhamdulillah berkah saya mah walaupun nggak sholat. Itu bukan berkah, itu istidraj, disungkun oleh Allah supaya nanti azabnya, siksanya di akhirat dahsyat, keras, berat. Barokah itu patokannya bukan banyak harta. Lah kalau banyak harta, aku korun juga banyak hartanya. Lah lebih banyak siapa? Harta kita dengan harta korun. Ayah juga korun, tapi korun mendapatkan ajab selamanya di neraka. Apakah itu berkah? Kalau akhir-akhirnya, kalau ujung-ujungnya kita di neraka disiksa, itu berkah? Bukan. Itu bukan berkah, ajab, itu siksa. Nggak akan pernah merasakan senang, menderita selamanya di neraka. Makanya barokah itu patokannya bukan banyak harta, bukan banyak uang,
Kata para ulama, al barokatu wa azyadatul khair. Barokah itu patokannya tambah kebaikannya, bertambah ibadahnya, bertambah amal solehnya, bertambah amal kebaikannya, bertambah manfaatnya untuk orang lain. Itulah barokah. Hidup kalau barokah, walaupun sedikit, insya Allah indah. Indah kalau hidupnya barokah. Maka yang kita minta barokah. Nah, supaya hidup kita barokah, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Orang yang banyak hartanya, tapi kalau dia berani selalu meninggalkan sholat, nggak akan berkah kekayaannya. Itu ciri hidupnya nggak berkah. Kalau berkahnya meninggalkan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya salah satu di antara ajab yang akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat ketika sakaratul maut, di antaranya orang tersebut ketika sakaratul maut itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan rasa lapar, rasa haus, rasa dahaga yang sangat amat luar biasa. Istilahnya, seandainya seluruh nasi di alam dunia umpama dimasukkan ke dalam perutnya melalui mulutnya sampai habis, dan seluruh lautan di alam dunia digabung menjadi satu, dan airnya umpama diminumkan kepada orang tersebut, maka tidak akan pernah hilang rasa laparnya, tidak akan pernah hilang rasa dahaganya ketika sakaratul maut. Karena itu ajab dari Allah. Yang kedua, dicabut nyawanya akan benar-benar rasa sakitnya luar biasa. Karena dicabut nyawa itu walaupun pelan, itu sakitnya luar biasa. Apalagi kalau mencabutnya malaikat sambil kesel gitu, gemes loh, ganas. Nah, nanti boleh jadi sakaratul mautnya dilamakan, dicabut nyawanya dilamakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, itu jangan sampai melalaikan perintah sholat atau menyepelekan atau meremehkan perintah sholat. Orang Islam yang meremehkan perintah sholat, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui oleh yang bersangkutan, bahwa ia telah meremehkan Allah. Karena jelas bahwa sholat 5 waktu adalah perintah Allah. Oleh karena sholat ini perintah Allah, yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad disampaikan untuk umatnya. Oleh karena sholat ini perintah Allah, maka siapapun yang meremehkan sholat berarti samalah artinya dia meremehkan Allah. Apalagi kalau kita sampai-sampai ingkar atau menentang terhadap perintah sholat, itu bisa mati kafir. Bisa mati kafir. Barang siapa yang hatinya ingkar atau menentang terhadap kewajiban sholat, lalu ia seumur hidupnya meninggalkan sholat karena hatinya ingkar, karena hatinya menentang terhadap perintah sholat, maka apabila ia mati, maka ia mati sebagai orang kafir, dan jenazahnya tidak boleh atau haram jenazahnya dimandiin, jenazahnya diurusin, dikafani, disolatkan, haram, karena dia matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah, terutama setiap selesai sholat 5 waktu. Karena salah satu di antara saatul mustajabah doa, saat diijabahnya doa, di antaranya adalah doa yang kita panjatkan setiap selesai sholat 5 waktu, di samping doa yang kita panjatkan pada pertengahan malam. Hendaklah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, istri anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat sampai akhirnya kita disolatkan. Yuk kita sholat
sebelum kita sholat. Nah, gitu. Doanya gimana? Doanya ada dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau doa ini dibaca oleh imam, diamini oleh para makmum, oleh para hadirin, maka ya mutakalim wahdanya diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Robbi jadi Robbana. Kan kalau Robbi Tuhanku, tapi kalau Robbana Tuhan kami. Ij'alni jadikanlah aku, tapi kalau ij'alna jadikanlah kami. Nah, kalau dibaca oleh imam, diamini oleh makmum, maka bacanya Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini penting, jangan sampai dilewatkan. Kalau untuk sendiri, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah, Tuhanku jadikanlah aku orang yang selalu istiqomah mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Itu kan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal du'a, terimalah doa kami. Insya Allah orang Islam siapapun, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun pekerjaannya, kalau dia pandai menjaga kewajiban sholat 5 waktu, bahkan perintah sholat 5 waktu dia utamakan dari perintah-perintah yang lainnya, insya Allah orang Islam yang istiqomah menjaga sholatnya dengan baik, manakala ajal datang merenggut nyawanya, maka dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dengan barokah kita menjaga kewajiban sholat. Sholli wa sallim daiman ala abada, sholli wa sallim iman alam bada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim daiman ala bada, sholli wa sallim daiman ala bada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat akan mendapat ajab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Sholli wa sallim daiman ala madada, sholli wa sallim daiman ala madada, wal ali wal ashabi man
Jadi kalau umpama satu keluarga umpama semuanya meninggalkan sholat seumur hidupnya, maka di situ tidak ada Islam. Islam akan rusak, Islam akan hancur, Islam akan runtuh kalau orang-orang Islam semuanya sudah meninggalkan sholat. Tegaknya Islam dengan sebab orang-orang Islam mendirikan sholat. Kalau umpama di suatu kampung sama sekali orang Islam rame-rame meninggalkan sholat, berarti di kampung itu Islam sudah nggak ada, udah nggak ada. Jadi masjidnya tinggal bangunan, yang masuk ke masjidnya bukan orang Islam, kambing. Nauzubillah min. Sholat jangan dianggap remeh. Bahkan sholat ini akan menjadi kekuatan bagi umat Islam untuk melawan musuh-musuhnya. Kenapa dulu waktu perang Uhud umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dalam perang Uhud cuma 300 orang, sementara orang kafir 3.000 orang, tapi bisa kalah oleh umat Islam? Karena mereka orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menjaga sholat. Jangan keamrepet. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Artinya kalau umat Islam yang menjaga sholat dan sabar dalam mengerjakan sholat, Allah akan menurunkan pertolongan. Bagaimana mungkin Allah akan turun kepada umat Islam untuk melawan musuh-musuhnya kalau umat Islamnya meninggalkan sholat? Allah malah murka. Jadi jangan dianggap remeh sholat ini, apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, apalagi kalau subuhnya berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi, man sholat subuh berjamaah maka anama qomal laila kullah. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Berarti sepanjang malam sholat sunnah pun nggak berhenti-berhenti. Itu fadilah sholat subuh berjamaah. Makanya kata Nabi, kalau kau ingin mengetahui suatu tempat itu Islamnya kuat, lihat sholat subuh berjamaahnya banyak enggak. Kalau sholat subuhnya cuma 4 orang, kaum mi'un sama cucunya, sama kaum memet, sama kakek-kakek udah bongkok sambil batuk-batuk, itu menunjukkan bahwa Islam itu lemah. Tapi kalau umat Islam subuhnya ramai berjamaah, itu orang-orang kafir takut, orang-orang Yahudi takut. Makanya mereka berusaha bagaimana caranya supaya umat Islam meninggalkan sholat. Maka mereka masukkan budaya-budaya mereka sehingga umat Islam terlena dengan budaya-budaya kafir, mabok-mabokan, hiburan dan sebagainya, dengan tiada sadar bahwa mereka sudah dijauhkan dari sholat, dari ajaran Islam yang paling pokok, yang paling penting sholat. Kalau nggak ada sholat, nggak ada Islam, nggak ada Islam. Makanya kata Nabi, as-sholatu imadun, sholat itu tiang agama. Lah kalau tiangnya ambruk, ya udah nggak ada agamanya, nggak ada. Paman akomaha pakot akomadin, barang siapa mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Waman tarokaha pakot hadamadin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Kalau seluruh umat Islam ramai-ramai meninggalkan sholat, berarti seluruh umat Islam telah meruntuhkan agama berarti Islam tidak ada lagi, udah tinggal nama kalau nggak ada yang sholat. Kira-kira jelas nggak? Demikian hari kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita tutup hari kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
من الخطايا يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشتري والدراجي أطفت يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ربي قلبنا ببركته وبك الحسنى بحرمته وأمنا بطريقته ومعافاته من الفتن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأحفادنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما نافعا والهداية والبركة اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. langsung ya, langsung